Baik Bapak Ibu Guru sekalian, saat ini saya, Albertus Bambang Putro, akan mencoba memperkenalkan satu media pembelajaran dengan menggunakan tampilan 3 dimensi atau 2 dimensi melalui program pembelajaran yang dikembangkan oleh Assembler Edu. Pembelajaran ini akan sangat menarik karena tampilan yang dikeluarkan berupa animasi yang nantinya mungkin akan memberikan daya tarik bagi peserta didik kita untuk semakin senang belajar. Nah, program yang dikembangkan adalah Augmented Reality. Apa itu Augmented Reality? AR itu adalah sebuah teknologi yang tampilannya berupa objek-objek digital, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi di lingkungan dunia nyata secara langsung atau real time. Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada pada slide. Ya, menarik bukan ketika anak-anak kita berikan materi pembelajaran dengan animasi-animasi yang menarik perhatian. Ya, bahkan tampilannya juga bisa masuk secara nyata dan real time. Ada bersama anak-anak didik kita. Program yang dikembangkan oleh Assembler Edu ini bertaraf internasional. Nah, jika Ibu, Bapak, Guru mau mencoba untuk mengembangkan model pembelajaran 3 dimensi dan 2 dimensi, maka selain kita mendapatkan ilmu, kita nantinya juga bisa menambah jaringan teman-teman kita yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, karena akan terintegrasi dengan materi-materi yang nanti juga dibuat oleh teman-teman kita. Nah, untuk memulainya atau melakukan pendaftaran awal, Bapak Ibu bisa membuka website ya Assembler World ya, di edu.assemblerworld.com ya, yang nantinya dari website tersebut Bapak Ibu bisa untuk mendaftar ya dengan mengklik login atau register ya, lalu pilih ikon daftar sekarang dan kemudian mengikuti proses lanjutannya. Seperti apa proses lanjutannya? Berikut akan saya bahas pada slide berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu memilih ikon daftar sekarang, proses lanjutannya nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Pertama, Bapak Ibu menuliskan nama lengkap, ya, lalu memasukkan email atau surat elektronik, alamatnya yang masih aktif tentu saja. Setelah itu, Bapak Ibu diminta untuk membuat atau memasukkan nama pengguna yang semuanya harus dengan huruf kecil tanpa spasi, lalu memasukkan kata sandi. Nah, harapannya kata sandinya itu adalah kata sandi yang mudah diingat ya. Nah, setelah menuliskan kata sandi, nantinya diminta untuk mengetik ulang kata sandi yang sudah dibuat tadi ya, lalu memberi tanda centang pada pilihan bahwa Bapak Ibu setuju dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Assembler. Nah, setelah proses selesai, maka klik daftar. Nah, jika berhasil, maka akun Bapak Ibu sekalian akan secara otomatis dibuat dan akan langsung diarahkan ke beranda penggunaan Assembler Edu.
Setelah mendaftar dan akun Bapak Ibu sudah jadi, maka ketika ingin masuk kembali, Bapak Ibu tinggal login. Nah, setelah login nantinya Bapak Ibu akan masuk ke home ya, ke tampilan awal di mana terdiri dari 3 menu besar, yaitu menu kelas. Nah, menu kelas ini adalah tempat nantinya Bapak Ibu guru bersama peserta didik akan berkumpul dan saling sharing berbagai materi pelajaran, ya, berbagi proyek, ya, maupun bisa juga berinteraksi secara virtual. Nah, menu kedua yaitu topik. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat pada tampilan yang saya berikan, bahwa topik ini terdiri dari berbagai macam ya. Nah, menu topik ini adalah tempat di mana Bapak Ibu guru bisa mengakses materi pelajaran siapakah yang sudah disediakan di Assembler Edu. Ya. Nah, materi ini sudah ada, sebagian sudah ada. Namun nantinya Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri materi-materi sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Yang ketiga adalah menu kamu. Nah, pada halaman kamu ini adalah tempat di mana Bapak Ibu dapat menemukan proyek yang Bapak Ibu buat ya. Bisa melihat berapa banyak yang menyukai likes-nya, berapa banyak pengikut dan pengguna yang Bapak Ibu ikuti gitu ya. Nah, akun yang Bapak Ibu miliki adalah identitas unik yang Bapak Ibu guru gunakan nantinya untuk mengakses seluruh layanan di Assembler Edu. Jadi Bapak Ibu harus ingat ya, akun yang Bapak Ibu miliki dan juga password tentu saja, kata sandinya harus diingat. Ya, penggunaan aplikasi Assembler Edu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Google Classroom yang sudah sama-sama kita kenal ya. Cara pembuatannya juga mirip, pembuatan kelasnya juga mirip pada Google Classroom. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan fitur kelas yang ada pada Assembler Edu. Ya, nah sebagai contoh yang saya buat adalah nama kelasnya adalah kelas IGI Papua Barat. Ya, di situ juga ada kode kelasnya, di mana nanti kode kelas itu bisa di-share kepada peserta didik kita untuk bisa bergabung. Ya, nah lalu juga ada kolom postingan. Nah, di situ adalah kolom di mana kita bisa menuliskan pesan kepada peserta didik kita yang tentunya saja nanti mereka juga bisa melihat pesan tersebut, atau bisa juga mengirimkan berbagai macam project yang sudah kita buat ya, project Assembler Edu yang kita sudah miliki, lalu juga bisa mengirimkan link atau tautan, gambar, video, dan berkas-berkas. Jadi saya yakin tidak terlalu sulit karena kita sudah terbiasa menggunakan Google Classroom. Selanjutnya juga ada tampilan anggota kelas. Nah, anggota kelas itu tentu saja adalah peserta didik kita yang sudah mendaftar dari kode kelas yang kita berikan. Nah, lalu juga ada materi yang sudah dibagikan, yang sudah kita buat, yang kemudian dibagikan kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah tampilan yang sederhana menurut saya untuk bisa kita pahami bersama, dan tentu saja tidak terlalu sulit apalagi ketika kita berinteraksi dalam pembelajaran jarak jauh dengan peserta didik kita. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang menu-menu pada fitur kelas, ya, yaitu Assembler Project, tautan, gambar, video, dan berkas ya, yang bisa kita masukkan pada kelas kita. Nah, yang pertama adalah bagaimana menambah proyek Assembler. Nah, proyek Assembler bisa ditambahkan ketika kita sudah membuat terlebih dahulu ya project ya pada Assembler Studio ya, atau melalui smartphone kita. Nah, jika sudah ada dan sudah tersimpan, maka kita bisa tambahkan
masukkan ke kelas kita. Ya, kita bisa pilih menu assembler project. Nah, setelah itu akan muncul tampilan project yang sudah kita buat. Ya, kita bisa checklist project tersebut, lalu kita bisa pilih, klik pilih. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin memberikan pesan, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan ya pesan singkat ya, buat peserta didik kita, misalnya apakah tugas untuk menonton ya, atau tugas untuk melihat project ya yang kita buat gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan pada kolom pesan yang ada pada tampilan fitur kelas. Ya, berikut adalah contoh di mana saya ingin mengirimkan assembler project pada kelas saya ya, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Ya, saya sudah membuat ya, melalui Assembler Studio. Lalu saya beri keterangan note kepada peserta didik kita ya. Note ini juga bisa berisi tujuan dan pembelajaran yang akan kita buat dari assembler project yang kita sudah buat gitu ya, yaitu tentang materi ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, setelah proses itu selesai, baru saya klik kirim. Nanti pesan yang terkirim nantinya akan masuk dalam beranda fitur kelas kita. Ya, untuk proses penambahan tautan itu juga tidak jauh berbeda ketika kita ingin menambahkan assembler project. Nah, pada proses ini kita klik tautan ya, lalu kita kembali menuliskan note atau pesan singkat ya, untuk nantinya menjadi penjelas dari tautan yang kita kirim ya. Lalu kita masukkan dengan menambahkan link Google Drive ya, tautan dari Google Drive yang sudah kita masukkan ya untuk tugas yang akan Bapak Ibu guru bagikan. Nah, setelah menuliskan pesan, bisa juga Bapak Ibu guru mengklik ya tambahan tautan yang sudah dimunculkan linknya ya, dan nantinya akan muncul pada beranda kelas kita. Selanjutnya, untuk menambahkan gambar bisa diklik ikon gambar ya. Lalu seperti biasa menuliskan pesan ya, lalu klik cari berkas. Jadi bisa dua cara, yaitu dengan cara mengklik cari berkas yang nantinya akan menuju pada Explorer ya, di mana Bapak Ibu menyimpan berkas yang akan dikirim, gambar yang akan dikirim ya, lalu kirim ya, tentu saja dikirim setelah muncul, dan nantinya itu akan muncul juga pada beranda kelas kita. Cara yang serupa juga kita lakukan dengan jika ingin memasukkan video. Nah, nanti pada ikon video diklik, lalu akan muncul ya menu di mana kita bisa memilih video ya. Setelah menuliskan pesan dan memasukkan video, misalnya link di channel YouTube misalnya, nah itu juga bisa ya. Jadi di situ nanti ada YouTube channel ya, kalau kita sudah punya YouTube channel atau video-video pembelajaran lain yang ada di YouTube juga bisa dimasukkan ya. Jadi tinggal klik video, lalu masukkan linknya, lalu klik tautan ya, klik tautannya, lalu setelah prosesnya berjalan lalu kirim ya. Nah, nantinya video dari channel YouTube itu juga akan muncul di beranda kelas kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mau mengirimkan berkas ya, entah itu berupa modul pembelajaran, LKS ya, atau PowerPoint ya, baik itu dalam bentuk PDF, PPT ya, atau doc, itu juga bisa dikirimkan dengan cara mengklik berkas, lalu tinggal memasukkan tempat penyimpanan ya. Jadi saran saya masukkan dari Google Drive gitu ya. Nah,
nanti setelah muncul baru klik kirim. Ya, maka dengan sendirinya link bekas juga yang ada pada Google Drive itu akan muncul pada beranda. Jadi akan sangat mudah terintegrasi ya Assembler Edu ini dengan Google Drive ya, yang dimiliki oleh google.com.